Menteri Tenaga nomor Kep 92/Men/1998 tanggal 29 PT Asuransi Wahana Tata, 2 PT Asuransi Andika Raharja Putra, 3 Asuransi Fadel Mahkota Sahid, 4 Asuransi Ganesha Dana Masa, 5 Asuransi Ikrar Lloyd, 6 PT Asuransi Jasara Harja Putra. Berikutnya PT Asuransi Jiwa Askrida. Selanjutnya PT Asuransi Jiwa Bakri, PT Asuransi Jiwa Mentari Mulia Sejahtera, PT Asuransi Jiwa Pasaraya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Tugu Bunas, dan selanjutnya Koperasi Asuransi Indonesia dan Maskapai Asuransi Indonesia. Perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui asuransi yang diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi di bawah beberapa konsorsium. Sebenarnya acara ini sudah beberapa waktu lalu dapat kita laksanakan, namun tertunda hingga sekarang ini. Dan peresmian ini merupakan ganti dari bentuk legalisasi terhadap pelaksanaan program ini. Jadi tidak ada bentuk kerjasama, tidak ada pula suatu bentuk di mana pemerintah mengharuskan dalam dokumen formal, tapi kita hanya meresmikan. Saya kira begitu dulu kesepakatan kita. Oleh karena itu tidak akan ada nanti apakah keputusan Menteri Tenaga Kerja maupun Dirjen Bina Penta tentang pelaksanaan program ini, hanya dalam wujud ada peresmian seperti yang telah kita mulai pada hari ini. Sebelumnya kami sudah meminta kepada dari perusahaan-perusahaan asuransi untuk bernaung di bawah konsorsium tertentu, dan itu yang dibacakan tadi itu. Maka oleh wakil dari konsorsium-konsorsium, dan mungkin juga diketahui disaksikan oleh pengurus perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karena kami memandang, dan tentu kita semua harus mempunyai visi yang sama, bahwa program penempatan TKI ke luar negeri ini mempunyai ciri khas atau kekhususan yang berbeda dengan bentuk program-program ekspor lainnya. Karena kita menganggap bahwa TKI yang kita tempatkan itu adalah bukan komoditas yang bersifat material, tetapi adalah itu dalam pandangan agama tidak hanya sebagai bani Adam dan al-bashar, mankind, manusia biasa, sebagai genus yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, dan hak-hak asasi. Oleh karena itulah kita tidak bisa mengabaikan pentingnya perlindungan terhadap mereka sebagai manusia yang punya hak martabat dan hak asasi tadi. Nah, dalam perspektif ekonomis, jika ini kita abaikan, perlindungan tidak ada pengabaian terhadap hak-hak daripada TKI. Oleh karena itu, dari berbagai sudut kita berkesimpulan betapa pentingnya perlindungan terhadap TKI. Nah, bersama dengan itulah maka kita pengembangan, peningkatan pelayanan terhadap perlindungan TKI melalui asuransi seperti yang telah kita mulai jalankan sejak beberapa waktu yang lalu. Ada nanti rencana lain untuk dan pelayanan hukum bagi TKI yang tentu akan kita bicarakan lebih lanjut nanti, dan juga bentuk-bentuk perlindungan lain secara lebih menyeluruh, yang itu semua nanti kita harapkan akan memberikan perlindungan dan
akan menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang menyimpang dalam penempatan TKI yang seperti yang saya katakan tadi, juga mempunyai harga sosial politik yang terlalu mahal untuk kita abaikan pada zaman sekarang ini, di mana masyarakat memberikan perhatian kepada kesadaran dan juga keikhlasannya untuk ikut meningkatkan perlindungan terhadap TKI yang ditempatkan di luar negeri. Dan juga terima kasih kepada para perusahaan asuransi yang telah bersedia untuk ikut serta dalam pendaftaran baru dari perusahaan asuransi setelah diresmikan hari ini. Jadi hanya 33 perusahaan di bawah 8 konsorsium. Jadi tidak bisa lagi nanti dari 30 misalkan diri dari konsorsiumnya membentuk konsorsium baru. Jadi kita batasi pada 33 perusahaan asuransi dan 8 konsorsium seperti yang dibacakan tadi, dan menjadi lampiran dari berita acara peresmian pada hari ini. Namun pada waktunya nanti apakah satu semester atau saat ini ikut serta. Kemarin dalam pembicaraan informal kita diusulkan sekitar 1 semester. Bisa 1 semester, bisa juga nanti 2 semester untuk kita lakukan review kembali. Berikutnya konsorsium ini. Konsorsium asuransi sekarang Maroto ya. Berikutnya konsorsium Takaful. Berikutnya Bumi Putra. Tata. Asik. Terakhir Intan. Ini merupakan lampiran yang tidak bisa dipisahkan dengan diketahui Bapak Presiden dan Pak Direktur. Pak Dirjen Bina. Kita akan bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sriono Santoso agar program perlindungan tenaga kerja Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kepada Pak Sriono Santoso dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita tundukkan kepala, mengharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pertemuan Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, dengan mengharap ridho-Mu kami berkumpul di sini dalam rangka peresmian penandatanganan 8 konsorsium asuransi perlindungan DKI yang telah bersedia untuk ikut mensukseskan program penempatan DKI ke luar negeri serta perlindungan. Ya Allah,
Berilah kekuatan kepada kita semua yang hadir di sini untuk dapat melaksanakan tugas perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri dengan penuh kesungguhan, sehingga tidak ada seorang pun TKI yang bekerja di luar negeri tanpa asuransi kita, kesadaran yang dalam untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan TKI kita yang bekerja di luar negeri, dan menyadari bahwa TKI kita adalah Konstitusi masih ada lagi. Oh gitu. Iya. Ya yang kita sama asas legalitas sampai sekarang abjati. Tapi sama dengan partai politik kan? Yang legal sekarang kan 3 Orsospol. Tapi kan yang lain pemerintah buka kesempatan pada saatnya nanti legalisasi. Dari sampai saat ini yang legal. Iya, asas legalitas. Administrasian asuransi. Iya. Jadi hari ini kita meresmikan mulai beroperasinya perusahaan-perusahaan asuransi di bawah beberapa konsorsium untuk perlindungan, karena visi kita dalam penempatan TKI ke luar negeri ini adalah bahwa TKI bukan sebagai komoditas ekspor yang bersifat material, sehingga dengan demikian akan mudah untuk diperas, dieksploitasi, ditindas. Tapi TKI kita adalah manusia yang punya harkat dan martabat dan hak asasi yang oleh karena itu perlu kita lindungi. Nah, salah satu cara pemerintah untuk melindungi TKI adalah dengan membenahi perlindungan melalui asuransi yang pada masa lalu diselenggarakan oleh satu konsorsium dengan 4 perusahaan asuransi, tapi sekarang kita tidak membolehkan ada monopoli, tapi membuka kesempatan kepada sebanyak mungkin perusahaan asuransi yang berminat, dan alhamdulillah terdaftar sekitar 33 perusahaan asuransi yang bergabung dalam 8 konsorsium. Dan kontak bisnis menyangkut pembayaran, premi, dan lain sebagainya itu dilakukan langsung antara PJTKI dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Pemerintah hanya mengatur berdasarkan Kepmen pada akhir bulan Mei yang lalu tentang ketentuan-ketentuan dasar. Tapi pengaturan selanjutnya antara PJTKI dan perusahaan asuransi menyangkut berapa tarif dan lain sebagainya. Jadi bisa beda-beda. Program ini juga akan berhasil karena kita melihat kalau tenaga kerja kita kan belum sampai istilahnya dan sumber daya manusianya. Ya, saya kira benar ya bahwa sangat besar, sangat banyak sekali ya. Dan salah satu sumber masalah adalah kualitas sumber daya manusia kita sendiri ya. Oleh karena itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah membangun, memperbaiki dan mengembangkan sistem penempatan ini yang insya Allah dalam waktu dekat akan dapat kita jalankan, termasuk dengan kelembagaan baru yang bisa menjamin tidak hanya perlindungan tapi juga peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tetapi masalah yang lain yang tidak mudah untuk diatasi adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia kita gitu. Ini tentu terkait dengan sistem pendidikan, dengan kehidupan kita secara lebih luas itu. Tanpa itu diatasi, saya kira kita masih mempunyai kendala ya, dalam penempatan TKI, terutama untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara.
dari medical check up, dari KITKI, dari Perseakan, dari calling visa ke Malaysia untuk bikin paspor sudah jalan prosesnya. Nah, jadi apabila dalam proses pemberangkatan dia mengundurkan diri, ya jelas dong. Ini kan kita perusahaan jasa. Memang ada perjanjian-perjanjiannya. Apabila dia undurkan diri sebelum pemberangkatan, harus dia kembalikan uang yang sudah keluar dari perusahaan. Dengan kasus ini apa yang dilakukan Pak? Solusi terbaik? Saya belum tanya, apakah mereka kalau pulang ya silakan. Tapi mungkin sudah pernyataan resmi di perusahaan. Karena kami nggak mau nama perusahaan rusak. Gitu. Jadi lepas mereka sendiri? Bukan masalah biaya kita bicarakan. Itu masalah bicara mau kemana mereka. Tapi kalau misalnya dengan tidak ada paksaan dari pihak luar, mereka pulang dengan bahwa kami karena terlalu lama penampungan atau silakan. Tapi jangan presiden bahwa kami karena di perusahaan itu yang kami terima gitu loh. Pak, kemudian perlakuan fisik yang mereka terima selama dalam penampungan, misalnya katakan mereka harus mengorek tai mereka sendiri karena suka berak, kemudian mereka kena jewer atau mereka kena tampar, itu bagaimana? Ini begini ya, ini terlalu general sih itu masalahnya ya. Ini begini, mungkin teman-teman ya, kami yang sudah lama kelola PJTK ini, karena begini, kalau mereka tuh kita tidak kasih training yang begitu di penampungan, apa nanti kelak mereka sampai di negara tujuan gitu. Tapi trainingnya sampai seperti itu, Pak? Tidak mungkin. Itu tapi pengakuan dari Mungkin satu dua orang, karena begini, karena mungkin dia tuh, ya itu jadilah. Karena begini, dia kan kita siap berangkat ke luar negeri, ya. Kalau misalnya yang dia punya training kita persiapan untuk dia tidak patuhi, jelas dong harus ada ketegasan dikit, gitu. Karena bukan perhitungan bukan apa, perusahaan keluarkan biaya untuk pemberangkatan dia itu, ya. Dalam artian bahwa dari dia masuk ke perusahaan sampai pemberangkatan keluar biaya. Nah, terus yang kedua, permintaan dari user dari majikan Malaysia kan harus tetap penuhi dulu. Harus bisa masak, harus ngerti bisa cuci mobil, harus bisa pagi-pagi bagaimana atur rumah, kan harus gitu di training dong. Tapi kalau misalnya selama training misalnya ada tindakan dari kita punya instruktur misalnya kekerasan ya mungkin tidak terlalu general lah, mungkin satu persatu, case by case, satu persatu. Mungkin ada yang tidak terlalu ikut instruktur punya perintah lah, itu aja. Padahal kita sudah tahu bahwa tugas kamu di Malaysia itu adalah sebagai ini, ya jelas karena kawan. Gitu. Kalau geber-geber misalnya tidak terlalu lah, paling ya mungkin pengertian begini ya, kan mereka punya instruktur kan perempuan juga, bukan laki-laki sih instrukturnya sih. Karena di penampung kita punya itu tidak ada laki-laki yang jaga di situ, semua instruktur itu penjaga semua perempuan gitu loh. Indonesia tanah air siapa adanya pada air beta. Kalau makan pagi nasi goreng kadang nasinya tuh basi. Benar nggak? Sehari dikasih makan 3 kali. Cuman kalau pagi itu nasi goreng kadang nasinya tuh basi. Kita itu dijatah di sana makan. Padahal kita kan di Malaysia kita gajinya dipotong. Tapi kita makannya itu dijatah. Kadang nasinya basi. Terus kalau siang katanya ibu asramanya kalau bilang tamu-tamu makannya sama ikan, ayam, sama daging, ternyata itu palsu, bohong Pak. Pakai itu pepaya atau direbus, sama daun pohon, terong, labu siam. Terus kalau ada anak yang sakit, gimana? Pokoknya ngambil di PT itu kan dapat gajian disuruh ngasihkan TKW yang bantuin kerja itu tapi nggak dikasih, diambil sendiri uangnya sama DAC itu. Di penampungan itu dipekerjakan Pak? Ya itu baju itu dimasukin plastik, digantung. Pokoknya bajunya anak-anak kecil, baju olahraga dirapiin. Nanti kalau kerjaan kita nggak beres, kerjaan kita ada yang salah, nggak dikasih tahu. Malah bilang monyet, anjing, babi, setan, bilang gitu. Dikasih upah nggak? Ada anak yang berjewer. Dikasih upah nggak? Sama sekali nggak dikasih, malah kena marah terus. Kita nggak dikasih apa-apa. Saya di situ juga bantuin kerja, saya di situ juga dijadikan komandan di situ. Ya satpam itu kantor anak-anak itu. Saya kan itu ya juga TKW. Enggak. Saya cuma ngatur anak-anak, ya bantuin.
Ya nggak pernah dikasih apa-apa sama Cielse. Jaga juga. Iya, saya dijewer 2 kali, dijilat 1 kali. Komandan jaga anak buahnya. Enggak pernah Pak, saya nggak berani. Sama-sama TKW Pak. Sama-sama TKW saya nggak berani. Sama kuncinya itu kalau kerjaan saya nggak beres, marah, saya dijewer, katanya dijiwit, tapi saya diam aja. Nggak saya masukin hati, biarin. Tidurnya gimana tidurnya? Tidurnya jubel-jubel gitu tidurnya. Tina ini aja Iya. kebagian pasal ya kasar, jasa ya. Terus kita ya di sana lapor kalau WC-nya itu udah ngumpul semua, nggak diterima laporan. Saya udah lapor 5 kali, nggak itu sama anjingnya nggak itu biarin, katanya biarin sampai kita itu tiap hari disuruh ngublek itu. Disuruh ngublek WC, kita dikasih tiket setiap, pokoknya 1 minggu itu tiketnya 1 kali. Setiap anak piket itu 30 orang, 40 orang. Setiap Senin sampai Minggu itu piket, setiap hari pokoknya ngublek WC terus. Iya, setiap berak suruh ngublek sendiri. WC-nya udah ngumpul. Terus Nama saya Neneng Masito, asal dari Cianjur. Tadi sini dari mana? Bojonegoro. Neneng Masito. Waktu itu keluarga saya datang ke penampungan dan memberitahu bahwa anak saya sakit. Udah punya anak ya, Mbak? Udah, anak itu disiksa sama suami. Terus cerita terus. Terus Naiknya sih cuci. Cerita aja terus cerita. orang tua saya mau ngambil saya gitu. Kata yang kantor katanya harus mengadakan uang 1.500.000. Tapi ini buat jaminan gitu. Saya nanti balik lagi sana. Lalu keluarga saya nggak datang, nggak mampu gitu. Mic-nya dekat. Nah, itu. Keluarga saya nggak mampu gitu, nggak punya uang 1,5 juta. Lalu saya mau kabur gitu. Nah, saya disebut maling gitu sama Enci. Terus saya diborgol sama pas satpamnya. Terus tengah malam diborgol. Diborgol tangannya gitu. Iya. Terus cerita lagi apa lagi? Terus. Ya apa aja mau diceritakan Neneng cerita. Nanti kita tenang-tenang aja, biar Neneng sendiri cerita begitu. Apa yang mau diceritakan ceritakan. Jangan dipaksa-paksa, biar Neneng sendiri aja. Pernah ditampar sama ibu asrama Cielse itu karena saya gara-gara pakai lipstik. Terus. Saya di sana sudah 6 bulan. Katanya udah paling bisa Singapura, tapi udah 2 bulan belum turun visa. Terus Saya Metro Lampung Tengah. Karena cita-cita saya ingin mencari ringgit, yaitu untuk menambah penghasilan dari keluarga saya, terutama karena keadaan moneter ini. Jadi saya ingin benar-benar ingin punya hasil sendiri begitu. Maksud saya ingin membantu suami saya di rumah. Namun saya sampai di PT Intra Caraka sebenarnya saya merasa kaget karena sampai di situ kok melihat orang begitu banyak. Sampai di kantor itu saya nangis karena saya ingat seperti penampungan Germo. Karena kalau lihat di TV itu seperti penampungan Germo. Di situ terus saya nangis. Tapi apa ndak dikata, karena kita memang punya cita-cita yang mungkin memang harus begitu ya. Tapi setelah sampai di
kantor itu subuh, sekitar jam 11 saya dibawa ke penampungan, belum medikalan itu. Jadi besoknya terus medikal, jangka setengah bulan saya pasporan. Nah setelah pasporan, saya tunggu pisah. Sampai sekarang sudah 7 bulan saya di sana Pak, 7 bulan lebih ya di penampungan itu. Ya di Cengkareng. Karena saya sebenarnya saya sih daftar saya ke Singapura, tapi menurut kantor karena saya ketuaan gitu. Jadi saya diajak ke Malaysia, didaftarkan ke Malaysia. Kataku ya enggak apa-apalah, kataku itu sudah cita-cita saya, terserah mau Singapura mau Malaysia, yang penting saya cita-cita saya itu pengen punya hasil begitu. Menurut perjanjian dari kantor saya baca itu kami sebagai TKW itu harus sanggup menunggu dari 3 bulan sampai 4 bulan. Waktu itu berhubung saya sudah 4 bulan, lebih 5 hari waktu itu, terus saya membuat surat tujuan saya untuk Pak Onggo, Bu Rita. Maksud saya mohon perhatiannya dari dia supaya saya ini diusahakan bagaimana caranya, karena sudah melewati perjanjian begitu. Tapi begitu surat saya sampaikan ke si Else, kata kan di situ selain si Elsa ada pembantunya yaitu Mbak Sri dari Lampung juga TKW. Ibu asrama, istilahnya pengurusnya. Tapi kalau Ibu Rita itu bosnya. Ya kalau Pak Onggo dia di atas bosnya, di atas Bu Rita itu ketua umum mungkin. Bos 1 lah gitu. Bos gede. Nah begitu Pak ya, merasa begitu terus saya kecewa. Jadi bagaimana saya ini sudah 4 bulan lebih kok waktu itu ya malunya, karena gimana ya kita pergi dari rumah, terutama saya ini udah pamitan sama tetangga sama kerabat di rumah ya, nanti pulang kita nihil kan kayaknya gimana gitu. Sebenarnya saya ini ya boleh dari jam 7 sampai jam 9 malam juga biasa ya. Walaupun keadaan ini kalau sudah selesai itu panas semua tuh nggak jadi masalah walaupun nggak diupah ya. Saya sebenarnya nggak apa-apa ya, asal kita ini daripada bengong di belakang nggak ada kerjaan, kita kan kerja itu untuk menghibur. Saya nggak tahu kalau paspornya kemana, tapi masih di daerah Jakarta Barat. Udah gitu ya udah paspor kan tinggal nunggu visa. Terus saya itu di sana pernah sakit 3 kali. Waktu pertama saya sakitnya biasa, yang kedua biasa, tapi yang ketiga saya pernah sakit sampai nggak bisa jalan. Terus saya itu dimarahi terus sama Uci, sampai saya lagi sakit parah itu disuruh konveksi. Karena saya itu udah nggak ada tenaga buat kerja. Tapi saya ya harus nurut itu, kalau nggak nurut ya mungkin dimarah. Kalau mau minta obat itu takut, nggak minta obat dimarah, minta obat dimarah. Dan bulan 2 bulan ya, ada 2 bulannya belum juga saya turun bisa. Terus bibi saya belum dari Malaysia itu nelfon saya, katanya kamu benar-benar mau pulang. Terus kata saya iya. Terus Kak Nurul juga bantu bibi saya untuk keluar dari sana sampai berantem sama orang kantor. Terus kata orang kantor, saya ditelepon, katanya kamu tahu gimana, katanya kalau mengundurkan diri itu. Saya bilang tidak. Terus gimana kalau misalnya udah turun visa kamu bayar berapa? Terus saya tidak. Terus dia itu ngomong lagi, katanya kamu disuruh tanda tangan apa enggak? Terus kata saya enggak. Terus sama orang kantor itu teleponnya ditutup. Orang kantor. Terus yang kedua mungkin nggak sempat ngasihin kami. Terus kami disekap di kamar, terus sebagian konveksi. Tapi
Ramadan juga ditanya konveksi di sana katanya kalau misalnya ada kenal-kenalnya apa kenal sama orang TKW yang di belakang harus bilang enggak. Kami hanyalah karyawan konveksi padahal TKW. Kalau misalnya ditanya makanan katanya kamu pernah makan sama daging apa katanya harus bilang pernah dan kamu jangan bilang kalau kamu di sini sudah lama dengan seminggu 2 minggu apa sebulan. Ngomong jangan lebih dari sebulan lamanya. Padahal di sana udah ada yang 10 bulan, ada yang 9 bulan. Kalau misalnya kita mau nelpon ke rumah gitu, mesti bayarnya 10.000. 5 menit pun nggak ada. Surat, menerima surat mesti dibaca dulu. Dan kalau misalnya kita dapat kesalahan itu mesti dipotong. Masalahnya itu satu emeren aja yang kecil 2.500. Kalau di luar 1.000. Bakso paling setengah ya. Kalau di luar sotek 3.000. Harganya 3.000. Tinggi aja ya, kalau bagus ya pentingan. Ini jelek lagi, harganya 2.500. Kalau misalnya titik-titik itu misalnya ya dari toko itu. Sri Sutanti dari Kediri, Jawa Timur. Saya di PT Mitra Caraka baru 2 bulan. Jadi saya itu merasa prihatin Pak melihat teman-teman saya itu yang lama di penampungan dan ada pula yang bicara sama saya itu kadang ada yang 9 bulan itu orang Lombok itu Pak ya. Dia itu sering disiksa, ada mungkin Pak? Oh nggak ada. Oh iya. Jadi saya itu merasa prihatin Pak ya, karena sama-sama TKW itu kan kita bisa imbang hasil kepada teman-teman. Ya dulu dijanjikan mau ke Malaysia, tapi katanya sponsornya itu bilangnya cuma 2 bulan sampai 3 bulan, kadang nggak sampai 1 bulan berangkat. Tapi ternyata dia sampai 9 bulan itu tidak diberangkatkan, malah dia sering dimarahin. Kalau saya itu ya dijanjikan mau ke Malaysia. Dulu itu saya mau daftarnya ke Hong Kong, tapi katanya ke Hong Kong itu sudah tutup, sudah tidak menerima TKW lagi. Kalau Malaysia masih menerima, jadi saya itu jauh-jauh dari rumah, jadi ya masuk aja ke Malaysia. Ya nggak apalah kata saya, cari rezeki ya nanti kalau mana yang duluan ya itulah yang berpeluang kata saya itu Pak. Saya terus terang dari rumah itu keluarga saya itu anak saya 2. Jadi saya meninggalkan keluarga itu ya seizin keluarga, memang saya terang-terangan mau cari uang, mau cari apa itu untuk menambah ekonomi karena krisis moneter. Ada Pak suami di rumah. Jadi saya bilangkan sama apa itu teman-teman itu Pak ya, masalah si Else tadi dia. Kalau ada teman kirim surat, misalnya saya itu sudah 3 kali, 6 kali Pak kirim surat. Tapi ternyata 1 pun belum dapat balasan. Tapi entah itu surat itu dikirim ke pos apa enggak, itu saya nggak kurang tahu Pak ya. Kalau ada yang telepon misalnya agak lama pasti kena marah. Saya kemarin dapat telepon dari suami saya. Uangnya yang utuh. Misalnya barang habis sekian, uangnya harus sekian itu harus utuh, nggak mau uang pecah. Jadi kita itu di penampungan itu kan semua teman-teman kan uangnya cuma bawa sedikit misalnya. Tukar uang itu sekalinya tukar uang memaksa sekali. Seandainya itu bilangnya nggak punya uang, katanya masa katanya kamu orang baru nggak punya uang, katanya begitu. Jadi kan kita orang ini kan karena takut, jadi kan ya teman-teman itu merasa gimana gitu Pak ya. Malulah orang kita itu mau kerja, nggak bukannya mau senang-senang. Jadi kan bawa uang paling cuma ongkosnya aja, Pak, ongkos berangkat gitu. Nggak tahu kalau di penampungan itu lama gitu Pak ya. Jadi saya itu merasa prihatin. Jadi saya tuh terima kasih sekali kepada kakak-kakak dan bapak-bapak yang menolong saya. Karena saya tadi kan piket massa. Saya terdengar dari depan kok ada ribut-ribut. Terus saya bilang, apa itu ya? Kata saya ngintip dari pintu itu ya. Saya lihat kok ada ribut-ribut, katanya kok kalau kamu 5 bulan, 4 bulan gak diberangkatkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut, bilang aja sama saya. Saya lalu ini, kalau ada nanti saya pura-pura atau apa ngepelin
bersihin apa itu lantai, nyapu, itu saya pernah kalau encing nggak ada, saya lari lagi, tolong Pak, cepat Pak, dobrak pintu Pak, saya gitu Pak, saya tolong Pak, saya kasih yang TKW, terus encing katanya, itu ada yang bilang, katanya, siapa? Saya takut, jadi saya suka kawan, saya suruh diam, pokoknya diam, rahasia, jangan dibilangin, saya gitu Pak ya. Encing nggak ada, saya lari lagi, cepat Pak, tolong Mbak, tolong, saya pokoknya nggak takut, saya bilang, tolong Pak, kata saya. Terus saya lari encing, ada lagi, saya takut, barang kesempatan dia masuk gitu ya, bapak-bapak yang menolong itu, teman-teman saya itu saya kompak Pak, ayo kalau kita mau berani kita kompak semuanya, kata saya kompak Pak itu, jadi kesempatan kakak-kakak itu masuk ya, bisa saya rekonten sama teman-teman itu, pokoknya kita semua lari dari sini, kata saya gitu. Jangan takut karena kita itu dibela sama kakak-kakak ini, katanya nggak boleh, harus pakai nyuci ruko itu aja Pak, kalau nggak jam 9, lewat dari jam 9, misalnya 9:04 menit itu saja, udah nggak boleh. Udah dapat marah-marah, dimaki-maki, mana di macam-macam itu Pak. Namanya sapangnya mami itu. Tahu namanya sapang Bunani itu Pak. Itu juga ya Allah itu orangnya judes bener. Dikit-dikit salah sedikit lapor ke Manci. Misalnya kita itu ya namanya Pak orang di TKW itu tidur nggak bisa. Kalau duduk setiap hari duduk nggak kasih kerja apa nggak sakit perutnya Pak ya. Jadi saya panggil adik-adik aja ya. Yeah. Jadi sekalian Indonesia yaitu yang rencananya mau menempatkan adik-adik di luar negeri itu. Tadi ada yang mau dijanjikan mau di Singapura atau di Hong Kong gitu ya, atau di Malaysia dan sebagainya. Memang kita ini di Indonesia kekurangan pekerjaan. Artinya begini, pekerjaannya tidak ada, sehingga memang banyak yang ingin bekerja di luar negeri. Dan itu sah saja, boleh. Cuma memang sering sekali ada masalah. Nah, salah satu masalahnya adalah seperti yang adik-adik alami ini, ditampung terlalu lama, ya. Kemudian tempat penampungannya tidak memenuhi syarat, ditambah lagi perlakuannya yang kadang-kadang tidak manusiawi. Bahkan tadi ini sesuatu hal yang baik yang baru kami lihat. Misalnya adik-adik, karena bagaimanapun bahwa adik-adik adalah sudah satu niat baik ya untuk bagaimana keluar dari mulut bangsa ini yaitu masalah krisis moneter atau semacam untuk keluar negeri. Tapi saya dari perusahaan mesti sedikit memberikan himbauan dan memberikan harapan bagi bangsa dan negara. Mungkin juga adik-adik mengerti juga kondisi negara pangsa pasar kita. Begitu kau masuk di penampungan, sudah pasti mulai jalan. Tadi sedikit saya menjawab tadi beberapa kesan daripada calon pekerja. Memang begitu prosesnya. Begitu kau masuk di penampungan, langsung medical check up, langsung di penampungan. Ini tanggung jawab oleh perusahaan untuk beri makan. Ya mungkin saya untuk yang dia kecil itu ya pasti memang dipikir oleh calon pekerja lebih. Tapi selama penampungan ya pasti beri makan. Itu sudah peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan yang lain, mungkin teman-teman lain juga bahwa kami kok 4 bulan, 5 bulan belum berangkat. Sebenarnya bukan apa, kita tidak menginginkan bahwa itu lebih dari 3 bulan. Semua PCTK itu tidak menginginkan lebih 3 bulan untuk pemberangkatan. Tapi ini kendalanya, ini masalahnya di luar negeri. Karena bukan apa, mungkin nanti kamu ke kantor itu, kamu cek apakah data kamu sudah kirim ke Malaysia. Berapa kali dikirim? Mungkin 2-3 kali kalau misalnya. Saya tahu baik itu pengiriman data di luar negeri. Apalagi ke Hong Kong. Siapa yang ke Hong Kong itu? Siapa yang ke Singapura, Malaysia? PT itu sudah 2 kali, 3 kali kirim pendataan ke luar negeri. Tapi kalau misalnya user belum pilih kamu, bagaimana? Yang pakai itu bukan kita. User pemakai di Singapura, di Malaysia dan di Hong Kong. Gitu. Jadi, ya semua ulu-ulu kamu itu, semua permasalahan kamu tertampung. Gitu. Kita perlu cari jalan keluar yang baiknya. Kongo besok itu atau siapa cerita di penampung kita itu kamu tanya. Terus saya dari kantor pusatnya yang mengatur suatu. Berapa kali pengiriman biodata kamu ke Singapura, Malaysia? Kalau lebih dari 3 kali, pas mereka kita sudah berupaya. Adik-adik semuanya bahwa penentuan pemakai TK itu bukan kita, user di luar negeri. User. Oleh sebab itu, sebelum kamu berangkat ke negeri, dari PT itu ada training khusus spesial dengan bangsa pasar.
Saya berpulang minggu lalu di Taiwan, ada trouble kayak begini, kita disiksa oleh majikan. Karena bukan apa, kurang persiapan secara matang di dalam negeri. Sekarang ini bukan apa, karena bukan apa, yang nentu pemakai kita itu TK itu bukan kita, bukan user luar negeri. Saya beberapa kali waktu Wagub NTT juga dulu tuh, mungkin siapa yang pernah waktu Wagub NTT lalu masih ada tuh. Saya juga bicara masalah begitu. Pak Gubernur, boleh sekarang orang NTT itu datang ke sini untuk ke Singapura, Malaysia. Tapi yang nentu pemakaian itu bukan PT. Pusat jasa tenaga kerja hanya sebagai jasa penyaluran luar negeri. Tapi yang memakai itu 100% dari user. Jadi saya berikan pengertian kepada calon-calon pekerja. Dan masalah ini sebenarnya kamu sebenarnya jangan apa, masalah ke Honggo aja kamu tanya, itu kita punya divisi. Jadi gitu intinya, jadi dari perusahaan saya punya tanggung jawab untuk memperhatikan kamu. Hanya masalah waktu itu kita akan bicarakan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian staf tenaga, juga kawan-kawan calon TKI yang gagal dan belum lama bebas dari tempat siksaannya. Kami diberi kuasa oleh teman-teman di sini untuk melanjutkan proses hukum untuk bernegosiasi dengan pihak PJTKI. Kami telah mencoba untuk mengontak Bapak Ongo, tapi beliau tidak bisa dihubungi, entah kemana, mungkin sudah. Calon TKI sampai ke kampung halaman masing-masing tanpa kecuali, ditambah dengan akomodasi sepenuhnya selama di Jakarta sebelum kembali ke kampung halaman. Yang keempat, mengembalikan segala kerugian material yang dikeluarkan oleh calon TKI selama di penanggungan, bekerja tanpa digaji sampai malam, sampai pukul 10 malam, betul? Ya. Kemudian menjamin calon TKI tidak akan mendapat tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, dari pihak PJTKI maupun siapapun centeng-centengnya. Ya, sampai kampung halaman. Kemudian menanggung segala biaya yang dikeluarkan dalam penanganan masalah ini. Mungkin itu kami punya tuntutan dan kami minta untuk dikabulkan. Setuju? Di luar negeri adalah kami mohon supaya Depnaker bisa juga menerapkan hukum pidananya, karena sebagaimana saya lihat di pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 328 dan pasal 33-nya itu sudah mengatur bagaimana apabila seseorang yang sudah menampung orang lain dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan membahayakan bagi kesehatannya itu. Terima kasih tambahan dari saya. Tadi dari tuntutan yang dibacakan oleh teman Cindy sebagai wakil dari yang dikuasakan oleh teman-teman TKW, saya juga sanksi yang bisa diberikan kepada PJTKI tersebut. Pemerintah memberikan sanksi itu. Terus yang kedua, saya juga mau menceritakan Pak bahwa teman-teman di sini kebetulan belum makan, kita sudah mengusahakan makan tapi belum datang. Terus tadi dari pembicaraan dengan teman-teman bahwa mereka kalau nggak selesai hari ini kita minta izin kepada Bapak Menteri untuk menginap di Depnaker atau di tempat lain. Oke, menginap di sini. Setuju teman-teman kalau jadi kalau sampai permasalahan kita selesai, sampai pengusaha memberikan semua tuntutan ini kepada kita semua, baru nanti kita akan pulang ke kampung halaman, karena kita nggak ingin kan pulang dengan kondisi resah ya. Artinya selama belum terpenuhi kita akan menginap di sini dan Bapak Menteri tadi sudah memberikan izin, ya. Tolong ada salah seorang staf dari Direktorat Jasa, ada ya? Ya, kepada PJTKI. Jika terbukti, dan apalagi sekarang terbukti melakukan pelanggaran, nanti akan kita tentukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu jaminan dari kami. Kemudian ingin kami sampaikan sebelum saya beri kesempatan kepada wakil dari PJTKI,
Tadi Pak Menteri sudah mendukung tuntutan dari adik-adik CTKI yang telah disampaikan oleh pengacara. Nah, sebenarnya saya ingin sampaikan memang dari LSM menghubungi kami ya untuk melakukan kunjungan peninjauan ke PT Keracarakan, dan saya sudah juga menelpon. Begitu saya menelpon, saya sendiri menelpon, oh nggak ada nama itu, nama waktu itu ada nama headnya ada seorang TKI dari Jawa Barat ya, dari Sukabumi. Saya sendiri menelpon. Kemudian saya minta supaya direktur utamanya datang menghadap. Tadi dia besar juga tidak terjadi, tidak dilakukan. Maka ketika dari LSM meminta saya untuk ikut turun, kebetulan saya ada kegiatan lain, ada rapat, saya memberi rekomendasi supaya dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan yang ada. Itu kami beri rekomendasi untuk melakukan itu. Oleh karena itu kami mendukung tuntutan tadi, dan sekarang kita dengar dari perusahaan bagaimana jawabannya terhadap tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan tadi, dan saya kira sudah cukup jelas ya. Ada berapa butir tadi? Ada 7 butir tadi sudah dicatat ya. Kita dengar ya, dan kita berharap karena kita mendukung tuntutan ini supaya perusahaan juga tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dan saya kira ini ada dimensi hukum, ada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi persoalannya tidak sederhana. Mari kita dengar ya tanggapan dan jawaban dari perusahaannya. Mungkin karena ini sudah bisa tanya sedikit, apakah tadi kamu sudah keluar dari penampungan itu tas-tas bawa semua? Nah, itu kan, ini kan begini. Karena nanti kan kalau di penampung kalau masih ada kan berarti kamu mesti, kalau misalnya kamu sudah lapor ke sini kan berarti otomatis administrasi kan jalan terus. Bisa tanya, apakah tadi itu tas kamu sudah bawa serta semua nggak ke sini? Mungkin nanti dari perusahaan itu nanti misalnya mampu semua tuntutan itu saya tanya. Dan sampai ke perusahaan lagi ada lagi apa segala macam, tuntut lagi di sana kan itu kita mesti apa. Tapi pada prinsipnya kamu punya tuntutan yang masalah berapa poin ini yang dilihat kamu punya kuasa hukumnya bahwa perusahaan punya kewajiban selesaikan sampai kemanapun kamu misalnya, asal dengan catatan ya, kamu bikin surat resmi, surat pernyataan apa lewat kuasa apa semua seperti apa yang Pak Dirjen mengatakan, ini karena proses panjang. Oleh sebab itu dari perusahaan juga semua kau punya surat mengundurkan diri resmi daripada dalam proses kemerdekaan luar negeri itu harus kita terima semua juga. Jadi masalah hukum. Kalau misalnya sekarang nanti semua tuntutan kamu untuk saya 7 poin itu perusahaan sudah terima semuanya, kami juga begitu menanyakan kepada kamu juga gitu. Karena ini masalah proses hukum. Semua kamu punya tuntutan itu apa segala macam itu satu persatu lewat komplit kuasa hukum. Karena bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab kamu kemanapun kami di kampung sampai NTB pun kita hantar. Itu tanggung jawab kami. Jadi terima semuanya. Ya, betul. Semua tuntutan dari saudara-saudara, dari adik-adik seperti telah dikuasakan kepada kuasa hukum seperti yang dibacakan tadi. Oleh karena itu, bagaimana biasa dan lazimnya ada surat kuasa. Yang kedua, hasil kesepakatan ini akan ditandatangani dan pihak pemerintah juga ikut menyaksikan. Ya, segera setelah ini nanti dari kuasa hukum dan dari perusahaan untuk menyiapkan kesepakatan tersebut. Jadi ringkasnya, perusahaan sudah memenuhi semua tuntutan dari adik-adik. Alhamdulillah. Jadi hari ini juga, hari ini juga adik-adik akan dipulangkan ke kampung halaman. Jadi saya minta dari perusahaan coba dikontak, karena tadi mewakili perusahaan disampaikan kepada direktur utama di mana beliau berada supaya masalah ini selesai. Itu antara lain, sedangkan hal lain tadi sudah cukup jelas disampaikan. Saya kira demikian ya.
segera setelah ini dilakukan penandatanganan semua hasil kesepakatan itu. Yakin dengan tadi ya, dari kalau ada pengaruh dari pihak lain, misalnya ada dari PT atau nakut-nakuti nanti saya ini kan bapak kamu bisa saya ini jangan saya, karena tadi bapak ini sudah bilang sendiri di depan kalian, mendukung kalian semua, ya. Kalau ada yang macam-macam, gosok-gosokin atau ini nanti langsung bilang sama saya atau teman-teman yang Iya, nanti saya akan lakukan dan saya udah bilang tadi sama Pak Din Samsudin, Dirjen Bina Penta, segera dilakukan yang tegas lah. Tentu saya akan minta pendapat, masukan dari teman-teman Abjad. Ya, kira berapa? Utama. Surat tersebut juga menyebutkan untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang tersebut, Presiden menugaskan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk mewakili pemerintah. RUU tentang penangguhan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 tentang Ketenagakerjaan berisi 2 pasal sebagai berikut. Pasal pertama menyebutkan bahwa penangguhan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan selama 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Oktober 1998 sampai dengan tanggal 1 Oktober 1999. Pasal kedua menyebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dalam konsideran RUU Penangguhan Undang-Undang 25/97 antara lain menyebutkan bahwa krisis moneter dan ekonomi yang terjadi saat ini mengakibatkan sulitnya kehidupan perusahaan dan tenaga kerja yang menimbulkan berbagai gejolak ketenagakerjaan yang dapat mengganggu stabilitas nasional serta berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat ketenagakerjaan, menguntungkan terhadap kehidupan ketenagakerjaan dan dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang akan mulai berlaku besok tanggal 1 Oktober 1998 secara langsung akan memberikan pengaruh yang luas dan kurang menguntungkan terhadap kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memelihara kondisi yang lebih menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ketenagakerjaan serta dunia usaha pada khususnya, maka dipandang perlu menangguhkan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Undang-Undang tentang dan kesejahteraan tenaga kerja yang layak, di lain pihak upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Selain itu disebutkan bahwa Undang-Undang 25 tahun 1997 memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran ketentuannya, sehingga apabila diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan akan semakin memberatkan perusahaan. Keadaan itu semakin menyulitkan kehidupan tenaga kerja yang selalu diliputi ketakutan akan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah menimbulkan berbagai tanggapan dan reaksi masyarakat yang beraneka ragam, yang kesimpulannya bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan ini belum sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pekerja. Dalam hal materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ini juga masih banyak terdapat kekurangan seperti kebebasan pekerja untuk berserikat, ratifikasi ILO Nomor 87 dan masalah-masalah hubungan industrial dan kedua, apakah tidak lebih baik menangguhkan pelaksanaan undang-undang itu dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, daripada RUU, karena RUU bisa aja ditolak di sana. Tapi kalau Perpu, peraturan pengganti undang-undang, itu otomatis diberlakukan. Ini terima kasih, Pak. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan alasan, sehingga
cukup dengan UU, sehingga dia lebih konstitusional dibanding dengan Perpu yang karena alasan mendesak maka dibuatkan Perpunya. Begitu ya Pak ya. Pak Legend, apakah dikonfirmasikan pada DPR? Karena undang-undang ini kan Di dalam sidang yang pembahasan RUU politik, Mei pemilu dan akhir tahun sidang umum. Apakah penangguhannya hanya setahun itu cukup, Pak? Terus pertanyaan yang kedua, tadi itu Bapak mintakan rancangan undang-undang, sedangkan ini kan bukan lagi mengajukan RUU, Pak, kan ini undang-undangnya sudah jadi gitu loh kan. Sekarang yang Bapak maksudkan itu apakah revisi atau mengajukan RUU ketenagakerjaan yang baru lagi, Pak? Nomor 2597 yaitu RUU mengenai Lembaga Penyelesaian Proses Industrial dan RUU mengenai Serikat Pekerja. Nah, yang berikutnya, pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga juga sedang bersungguh-sungguh pula menanggapi aspirasi masyarakat tadi untuk meninjau kembali, mengkaji kembali pasal-pasal mana dari Undang-Undang 2597 itu yang tidak sesuai atau belum memenuhi aspirasi masyarakat. Sehingga diharapkan pada waktunya nanti tidak saja dilaksanakan undang-undang ini pada 1 Oktober 99, tapi juga akan diajukan revisi dari beberapa pasal. Sebab ada 11 butir besar. Boleh begitu. Ini terkait dengan pertanyaan saya rekan saya Samsud tadi. Nah, kalau nanti juga dalam jangka setahun ini juga ada tanggapan dari masyarakat yang juga menyangkut hal yang tadi. Nah, apakah nanti juga kita nanti tunda lagi? Jadi kapan ini dilaksanakan? Terima kasih. Kan gini, kita ingin mengkondisikan hubungan industrial ini mendukunglah rehabilitasi. Kan harus ada tambahan upah 1,5 jam lagi. Itu kan menjadi beban. Nah, kalau nggak diberikan, timbul gejolak, pekerja menuntut. Di masa ekonomi yang sulit ini, setiap sen dari pendapatannya yang kurang, dia kemungkinan akan menuntut. Sehingga kita untuk mengantisipasi kembali supaya tidak terjadi yang lalu. Dana yang 67 itu, maka undang-undang mengenai serikat pekerja juga akan sejalan dengan Undang-Undang 2597. Dan yang ketiga mengenai Undang-Undang Lembaga Penyelesaian Industrial. Jadi kita mau supaya dia merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Lalu yang revisi itu kapan, Pak? Revisi 392 terus pengajuan penyelesaian perselisihan sama serikat pekerja kapan rencana diajukan? Kalau kita mentargetkan paling lama antara Desember Februari itu sudah kita ajukan kepada sudah selesai pembicaraan di tingkat interdepartemen gitu. Pokoknya masih di DPR sekarang lah ya. Ya, mohon bantuan kawan-kawan lah, berikan masukan komentar. Sampai 1 tahun itu bisa, benar Pak, bisa. Ya, kerja keras lah kita. Buktinya sebagian sudah, misalnya RUU mengenai serikat pekerja kan draft awal sudah jadi. Karena kita sudah melakukan berbagai Salam sejahtera bagi hadirin sekalian. Selamat datang di PT Asuransi Republik. Pada pagi ini kita berkumpul dalam acara penyerahan santunan asuransi atas meninggalnya tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi. Adapun susunan acara adalah pembukaan, sambutan dari Ketua Konsorsium Beringin, sambutan dari PT Rahman Pratama Sejati, Tamah-Tamah. Untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini sudah rencana kita akan bersama-sama menyaksikan acara penyerahan santunan Konsorsium Beringin dengan komitmennya ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para tertanggungnya, apalagi tertanggung yang sampai meninggal dunia. Jadi dalam situasi yang telah diusahakan atau
justru diambil oleh pemerintah. Ini Departemen Tenaga Kerja. Mudah-mudahan musibah ini akan menjadi juga pelajaran iklim tetap menjadi prioritas utamanya. Dan mudah-mudahan juga bahwa TKI yang akan berangkat ke luar negeri dengan adanya lindungan asuransi akan lebih tenang bekerja. Itu juga ahli waris yang ditinggalkan, karena kalau terjadi apa-apa terhadap TKI yang dikirim sudah tidak ada masalah lagi. Saya kira untuk tidak memperpanjang waktu sambutan singkat kami, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberangkatkan almarhum ke Arab, yaitu Bapak Arifin. Pak, jangan ditutup. Jangan ditutup. Kepada Pak Arifin. Silakan maju. Ini Pak, silakan. Ya. Gimana Pak? Iya, di Surabaya. Agus. Penyerahan santunan kepada ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang cerah dan penuh dengan kebahagiaan ini, kami menundukkan kepala, menengadahkan tangan seraya berdoa memohon ampunan, petunjuk dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pemberi ampunan, ampunilah kesalahan dan kekeliruan kami dan almarhumah Esti Sugiarti binti Kartosuito. Bimbinglah kami, janganlah hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada pemimpin dan perusahaan kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk bagi kemudahan segala urusan yang sedang kami jalani. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu yang maha agung dan perkasa. Untuk itu perkenankanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan, ada segar atau berapa lama Pak prosesnya biar bisa dapat klaim ini Pak? Gimana, susah nggak prosesnya Pak? Enggak Pak. Sini aja. Konsorsium PT Beringin dengan adanya usaha kerjasama dia ini ingat bulan September gitu. Tahun lalu? Tahun sekarang. Tahun sekarang. Oh. Terus Bapak puas dengan pergantian ini Pak? Ya istilahnya terima kasih dah dan merasa puas.
tidak menyangka dan menduga gitu. Soalnya belum sampai berangkat ke luar negeri, tapi atas kerjasama PT Rahman, Pratama Sejati dan Konsorsium Asuransi Beringin. Minta oleh insuransi. Itu Bapak lengkapi. cuma ini apa? Surat kematian. Surat kematian. Apa lagi, Pak? Terus fotokopi KTP. Terus paspor dan surat nikah, surat kartu keluarga. Besarnya berapa Pak dapat santunannya? Sudah dihitung tuh? Oh belum. Tapi sudah dikasih tahu berapa besarnya? 3 juta. Konstitusi kita melaksanakan meskipun dalam ini sebetulnya kalau prosedur asuransi belum nyampe kepada kita harus membayar klip, tapi karena kita kepengen memberikan layanan yang paling baik kepada nasabah, kita tetap melakukan ini. Apalagi itu yang adalah orang kecil, jadi kami akan sangat sensitif atau peka sekali kalau mendengar ada musibah kematian dan sebagainya. Jadi meskipun itu persyaratan asuransi itu, tapi tetap kita lakukan dengan baik. Saya kira begitu. Dan ini juga santunan itu diberikan sesuai dengan ketentuan dari SK Menteri Tenaga Kerja nomor 92. Ya. Jadi memang kami mendukung sekali apa yang telah menjadi keputusan pemerintah dalam hal ini, apalagi masalah TKI adalah masalah yang untuk kita sangat memerlukan lapangan kerja untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan apalagi juga TKI juga mereka merupakan pahlawan yang menghasilkan devisa. Jadi kami sangat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tadi. Dan saya kira untuk masa-masa yang akan datang juga Konsorsium Beringin akan tetap berusaha untuk menjadi mitra usaha baik bagi PCTKI maupun pemerintah sendiri, karena ini merupakan misi nasional saya kira untuk agar upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada TKI akan lebih optimal. Ditambah lagi dengan kondisi yang kita alami sekarang banyak PHK, jadi saya kira satu upaya yang baik sekali pemerintah mendorong agar penerimaan TKI ke luar negeri itu bisa lebih baik lagi, baik penyelenggaraan maupun kualitas dari TKI itu sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tapi bisa di-cover ya? Kami memberikan itu sebagai suplemen itu lah. Tetap menjadi pertimbangan kami lah untuk bisa semaksimal mungkin memberikan itu. Gitu. Yang menentukan limitnya adalah bukan kami, tapi dari mungkin perhitungan pemerintah. Mungkin Pak TKW-nya sendiri kan belum berangkat, karena begini, ada juga pra dan purna juga. Meskipun mereka belum diberangkatkan, tetapi karena memang sudah ada rencana dan niat dan sudah terdaftar untuk menjadi TKI, bagaimanapun itu sudah merupakan tanggungan dari PCTKI. Dan otomatis karena kita juga membantu PCTKI dalam program perlindungan terhadap TKI, otomatis itu juga bertanggung jawab kami. Jadi itu komitmen kami, meskipun belum berangkat, memang persyaratannya memang begitu. Pra dan purna kita sudah harus memberikan perlindungan kepada mereka. Ya. Seandainya TKW sendiri masih di penampungan seperti di Cengkareng kemarin kejadian Pak ya, mereka sampai melarikan diri gitu. Apa untuk biaya pemulangan itu Pak, itu sudah asuransi sudah mulai tanggung apa belum? Kalau untuk kasus melarikan diri, saya kira itu mungkin di luar dari polisi segala macam karena perlakuan tidak baik di tempat kampung dan apakah itu juga masuk dalam hitungan asuransi? Nampaknya itu belum ada pengaturan di dalam SK. Itu juga kalau misalnya terjadi justru si TKI-nya katakanlah melarikan diri dari, atau mungkin barangkali kalau terjadi kasus begitu laporan yang tidak ini, barangkali mungkin tanggung jawab dari TKI atau mungkin bahkan tidak departemen kita yang akan memberikan kira sanksi atau peringatan kepada yang bersangkutan pada ya.
lalu asuransinya Bapak juga membayar masalah seperti kerugian huru hara itu juga termasuk di dalam untuk sejauh itu dalam kaitan dengan TKI nampaknya tidak disinggung masalah huru hara ini. Tapi kalau untuk yang lain, untuk TKI kelihatannya nggak ada di sana. Enggak, begini Pak, maksud saya, apakah asuransi Bapak pimpin ini hanya khusus untuk mengklaim nasabahnya atau anggotanya itu dari TKI aja, TKW saja? Oh enggak Pak. Kami sebagai perusahaan asuransi kerugian itu menutup atau memberikan pelayanan secara umum lah, yang di luar non live gitu, di luar live gitu. Kita termasuk seperti terjadi ya termasuk. Ada cuman sekarang ini barangkali untuk risiko huru hara akan mahal sekali karena melihat pengalaman selama ini sekali, dan itu akan merupakan satu persyaratan yang mungkin diteliti oleh penanggung juga. Nggak semudah itu untuk kita bisa memberikan proteksi terhadap risiko huru hara, tapi tetap ada covernya. Tapi persiapan sudah pernah melakukan ada kasusnya, ada pasangan nasabah kami yang khusus untuk ini karena sekarang bicara ini atas nama konsorsium TKI, tapi kami sebagai Republik ada kasus huru hara yang kami selesaikan. Jadi apa kasus Pak? Yang kasus kemarin kebetulan kami hanya 2 kasus kami itu apa jenisnya Pak? Jadi karena kerusakan dari bangunan yang rusak karena yang parahnya tadi, huru hara tadi, jadi itu kami bantu. Hanya bangunan, bukan kendaraan juga. Terus kendaraan, kalau memang kami kendaraan dan itu rusak karena huru hara, kalau 2 kasus ini selain gedung kita sering bertemu dan Bapak saya lihat di televisi Mataram. Mana sih itu? Oh ya sibuk membagi-bagi beras sekarang. Better ceremony with the University of Indonesia. Ada apa? Cabang baru. Oh. Kami ketemu juga di Mataram. Kanwil. Siapa kepala kanwil? Anton. Oh, Anton ya. Kata kita nggak bersangkutan. Oh, bagus. Kami langsung juga bertemu delegasi. Delegasi. Delegasi ke wali kota. Oh. Monday to Wednesday. Oh, this week. Yeah, this week we start. So I thought that you went there to accompany Habibie, no? No, before. Before. The President Habibie came the day earlier than us. I thought that you... We saw on every corner billboards as Salamat Datang. Selamat We thought it was for us. yeah. It's not so for you. For the WCL group. You see on the board, Selamat Datang, and then you see the corner, A little bit. little Mr. Taste. Small things. Very small. Thank you very much. We attend the Committee. Oh, you invite them. No, they. No. They asked. The police invite himself. I show you. They invite themselves. Oh, so he invited himself. And I have to see that the people are working during the meeting. Wait. Very much. And in the afternoon, another policeman is coming in an hotel to copy the passport of my friend Hans and me at all the page. All the page. Even the blank of I don't know, but I say you can take copy, but I don't. Under the table. Ya, dia tidak sudah makan, daging yang sudah dimasak, tapi daging dia sedang melihat. more healthy, Mr. Taste. Oh, Yeah, I believe it is the summer. Huh? You know, with the summer you take. Oh, yeah. In Europe you take always colors. Oh yeah? Yes. You change your color, yeah? The sun. Oh yeah. Then you change the color. Context in I'm the- sorry, I never changed my color. You felt it, or at least
as intimidation. Yeah, as because long as you don't feel that, it's okay. everything was going on. Only that moment that they called in our hotel and we had to go to the lobby and we thought, what's going on now? So we have at that very moment called our colleagues in Belgium and the Netherlands. So yeah, we don't know what's going on now, but It's the changing moments. But the police don't break the meeting. Oh yeah, they have no right to do that. Yes, gentlemen, please. Sometimes it's, for us it's better they attend to the meeting, yeah, so that they have comprehensive picture about the situation. If you just push away them, they will make report incorrectly. If you could understand that would be alright. Because once there is no suspicion about your presence, there is no suspicion about your activities, and then they will realize that nothing, there is no need to happen like that too. So I think correction should understand that, because at least so far from the security aspect, still curious to know what is this all about Mukhtar. Because they still remember the thing they don't like happen, like the riot in Medan. Yang merugikan kita sampai sekarang ini, Anda mau berbuat apa kalau nggak dicabut? Berani? 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 Takut digantung? Kita mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan untuk mengajukan pelaksanaan undang-undang 25 dan hari Selasa kita akan mulai rapat kerja dengan DPR. Menurut Bapak gimana? Karena kita mau menampung aspirasi yang berkembang yang terjadi setelah reformasi ini, sehingga nanti pada waktu berlakunya undang-undang itu betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat yang akan terlibat dalam hubungan industrial itu. Memang aspirasinya belum tertampung semua di situ, Pak. Bukan ada perubahan yang cepat selama ini kan membawa hal-hal baru yang perlu kita sesuaikan. Jadi mumpung belum dilaksanakan ya kita tunda saja, kita sempurnakan. Mengenai masalah ini kan, Pak pekerja perkebunan itu yang UMR-nya di mana? Ya, mereka membuat kesepakatan. Jadi dalam tahun ini, pada bulan April lalu mereka sudah menaikkan dan kemarin per 1 Oktober hari kemarin mereka menyepakati lagi kenaikan 15,3%, sehingga secara kumulatif nilai upahnya naik 34,5%. Nah, perlu diketahui bahwa di sektor perkebunan ini upah di samping berupa uang juga berupa catu beras yang 15 kilo untuk pekerja, 9 kilo untuk istri, dan 7 kilo untuk anak, dengan nilai harga beras yaitu Rp2.000 per kilogram. Jadi itu pendapatan tambahan. Bisa diterapkan ke daerah-daerah lain? Itu berlaku di seluruh perkebunan di Sumatera, Aceh, Riau, dan Jambi, dan perusahaan kebun-kebun dari perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Sumatera Utara itu. Kalau non perkebunan bisa nggak? Enggak, itu kan kesepakatan sektoral. Dasar mereka merubah itu adalah KKB yang mereka miliki, di mana dalam KKB diatur mengenai kenaikan upah dirundingkan setiap tahun, yang besarnya dirundingkan secara musyawarah asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, ini menunjukkan kepedulian mereka kepada keadaan perekonomian. Ya, di satu sisi perusahaan sektornya bagus, di sisi lain pekerja juga kebutuhannya meningkat, sehingga mereka menaikkan. Dan itu pekerja menunjukkan, misalnya mereka sekarang mengupayakan pengamanan perkebunan supaya tidak terjadi penjarahan di kebun-kebun mereka, karena ini akan merugikan pendapatan mereka yang pada akhir tahun premi produksi itu atau bonus itu nanti akan berpengaruh terhadap produksi yang selama ini. Pelaksananya gimana? Biasanya lancar karena perusahaan perkebunan ini bukan perusahaan baru ya, yang sudah ada sejak zaman Belanda, dan organisasi itu kan melingkupi perusahaan negara, perusahaan swasta asing, swasta nasional, dan perusahaan daerah, sehingga hampir tidak pernah ada masalah selama ini di sektor perkebunan. Jadi pelaksanaan sudah benar-benar ini dilaksanakan? Biasanya begitu. Biasanya, Pak? Iya. Selama ini belum pernah ada masalah, dan tiap tahun mekanisme itu jalan. Bahkan misalnya sebelum pemerintah menetapkan THR sebagai suatu kewajiban, mereka sudah menetapkan THR yang besarnya dirundingkan tiap tahun. Itu nggak ada masalah, Pak ya?
Nggak ada. Oh enggak, karena serikat pekerja di sana sangat tertib dan kuat. Terima kasih. Muslim kita kemarin, Aceh mengatakan sikapnya, bahwa sikap jelas yang tergabung di Komite Aksi Perjuangan Pekerja Indonesia. Sedianya kita mau datang 5.000 orang berdasarkan aspirasi dari bawah, termasuk mereka yang sudah korban PHK. Tetapi setelah beberapa kali kita rapatkan di sekretariat kita, maka kita putuskan setiap perusahaan memutuskan 1-2 orang perwakilan, dan kemudian pada hari ini kita datang menemui bapak kita yang kita cintai, seorang tokoh yang telah kita lihat sejak dilantik Menteri Tenaga Kerja, hati dan pikirannya kepada pekerja. Tetapi rupanya di bawah, khususnya di tingkat Kanwil sampai di Kanwil, belum memahami program pemerintah, sehingga di bawah ada banyak persoalan-persoalan yang menyangkut hak normatif juga hak kepentingan pekerja. Tetapi belakangan ini juga berkembang masalah-masalah yang menurut pengamatan kami dari Kapim telah bernuansa politis berdasarkan Kepmen 05 tahun 85. 98. Termasuk TKI, oleh karena organisasi Federasi SPSI mau dibikin berkeping-keping, mau diobrak-abrik oleh kelompok tertentu yang sampai sekarang kita belum tahu siapa orangnya. Tetapi setelah kita amati dan kita analisis, ternyata biang pangkalnya itu adalah Kepmen 05 tahun 98. Maka Kepmen tersebut oleh karena telah menciptakan situasi yang gawat di seluruh Nusantara. Kemudian juga itu sangat bertentangan dengan konvensi ILO, juga bertentangan dengan Kepres. Maka sebelum kita lanjutkan dialog, karena kami telah mempersiapkan suatu memorandum, kami mohon izin Pak Menteri supaya salah seorang di antara kami diizinkan untuk mengerjakan memorandum, kemudian nanti kita dialog, dan kita harap supaya Bapak Menteri Tenaga Kerja dapat menangkap dari memorandum itu yang tidak mungkin kami kemukakan semua persoalan di Nusantara ini, tetapi item-itemnya menurut analisis kami telah tercantum dengan baik. Sekian permohonan kami dan terima kasih. Indonesia atau yang singkat dengan PAKI, setelah mengevaluasi perkembangan situasi terakhir khususnya pada sektor ketenagakerjaan tanggal 10 September 1998. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan sebaiknya dicabut. Kan hak asasi manusia atau HAM. Praktek-praktek politik adu domba, korupsi dan nepotisme atau KKN yang masih terus berlangsung di tubuh Departemen Tenaga Kerja RI harus dihentikan segera dengan cara Bapak Presiden B.J. Habibie melakukan tindakan reformasi dan restrukturisasi secara total, meliputi personal, organisasi, dan fungsi Departemen Tenaga Kerja RI dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dana jam sostek. 2. Membentuk komite di tubuh SPSI dan SPSK tampil ke depan lalu berjawab masing-masing, sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan di tubuh SPSI yang semakin meluas. Dan sekarang besok kelompok yang menjadi presidium akan mengadakan kongres yang katanya akan dihadiri Pak Menteri. Kami mohon agar Pak Menteri tidak perlu hadir. Karena nanti dianggap Pak kami memihak salah satu pihak. Kami DKI bersikap objektif dan netral. Kita tidak memihak manapun. Kita ingin pimpinan kita di pusat tetap bersatu dan semua persoalan diselesaikan dalam munas SPSI. Mereka yang bikin presidium adalah anggota
Seperti Federasi Serikat Pekerja itu baru dikeluarkan belakangan. Karena sudah tertera bahwa Bapak akan hadir di sana. Apakah perpecahan akan terus berlangsung dan akan menjadi korban? Mereka-mereka yang tahu akan datang ke sana, akan bikin demo lagi di sana. Apa akhirnya? Kita tidak inginkan hal-hal yang seperti itu. Kami rapat sudah hampir 1 minggu. Sudah lebih dari 25 tahun sejak tahun 2003 kehidupan serikat pekerja berada dalam kondisi yang namanya monolitik. Pekerja tidak ada bisa memilih organisasi lain kecuali organisasi SPSI. 25 tahun sudah Indonesia berada dalam kondisi yang demikian. Dalam bisnis namanya monopoli, dalam organisasi namanya monolitik. Kita paham dan kita tahu para pekerja mempunyai pandangan dan kebebasan. Maka itu kenapa ketika saya masuk kemari, yang saya kerjakan pertama adalah meratifikasi konvensi nomor 8. Bagaimana saudara-saudara tahu, konvensi nomor 80 memberi kebebasan, freedom of association, kebebasan saudara-saudara untuk berserikat, dan kebebasan itu dilindungi. Jadi kalau saudara-saudara memahami konvensi nomor 87, maka siapapun diberi kebebasan untuk berserikat. Yang selama ini kebebasan itu tidak ada. 25 tahun kebebasan itu tidak ada. Ada yang mengatakan baik, tapi berilah juga kebebasan buat saya mengatakan itu tidak baik. Monopoli tidak baik. Maka diakinilah konvensi nomor 87. Bebaslah semua untuk menyatakan dirinya saya mau masuk organisasi apa. Dulu aturan yang menata kondisi yang monolitik itu adalah Permen nomor 3 tahun 93. Diringankan, namanya Permen nomor 5 tahun 98 yang saudara-saudara ingin cabut. Yang saudara-saudara paling kurang mengusulkan ini dicabut. Kebebasan. Dan saya tidak suka yang monolitik. Saya tidak suka kekuasaan mutlak. Tidak suka ya? Maka itu kenapa kita meratifikasi itu dan kita merubah permen itu, bahwa harus mendaftar di dalam perusahaan. Kan serikat pekerja yang harus membela pekerja, harus berunding dengan perusahaan yang namanya bipartit. Mesti jelas siapa yang mewakili pekerja. Nah, katakanlah siapa namanya? Calon ini dari Putra Dharma. Di sana mestinya ada yang namanya kesepakatan kerja bersama KKB. Itu harus dirundingkan antara pengusaha atau manajemen dengan saudara Saroni dan teman-teman. Kemudian kalau mau berunding saudara Saroni itu ditanya, saudara anggota apa? Saya SPSI. Loh, di mana buktinya? Di sini nggak ada SPSI. Loh, ini pendaftaran. Nah, di situ saudara Saroni menjadi sah mengatasnamakan pekerja untuk berunding. Kalau tidak nanti pekerja manajemen mengatakan, loh saudara ini anggota apa? Di mana saudara? Organisasinya mana? Oh saya SPSI. Dia mana buktinya? Ini kartu bukan. Di sini di tempat bekerja di PDH itu dari mana? Ini buktinya. Jadi itu bukan pembatasan. Itu hanya untuk membenarkan seperti saudara-saudara seperti yang lain-lain yang berada di dalam organisasi pabrik atau apapun atas nama teman-temannya untuk berunding dengan pekerja. Saya pelajari, tapi saudara juga harus mengikuti jalan pikiran dari pemerintah. Kita jangan jadi otoriter, jangan pokoknya. Dalam berkali-kali pertemuan supaya saudara-saudara paham, SPSI setuju dengan permen ini. Yang namanya Pak Datuk itu setuju dengan permen ini. Permen ini dikeluarkan 27 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, udah 4 bulan lebih. Kenapa baru sekarang? Nanti dulu kita gantian ngomong. Maka kan saudara saya kasih kesempatan bicara, mestinya bicara lah habis-habisan. Bicara enggak.
Namanya demokrasi bicara habis-habisan. Kita setuju bicara habis-habisan Pak, tapi waktu itu mau Saya setuju, SPSI setuju dulu. Saya sering melakukan pertemuan-pertemuan. Berkali-kali ada pertemuan. SPSI setuju, yang namanya Padaku setuju dulu. Dulu, bahwa kemudian tidak setuju ya boleh saja. Boleh saja. Saudara-saudara setuju boleh saja. Bebas merdeka. Saya nggak ada soal. Saudara minta cabut segala macam. Oke, ini saya tahu dia siapa. Oh, keras sekali orang. Saya suka sama dia. Keras sekali. Saya suka orang yang keras tapi lurus. Dia kebetulan lurus. Saya nggak suka yang hari ini kesal, hari ini kesal. Dia begini, ini kawan aku. Kalaupun saya beribut sama dia, saya suka. Orang seperti itu. Nggak gini. Oh, dulu dong mesti. Kalau nggak setuju dari awal, protes dari awal. Dia protes dari awal. Nih orang ini. Dari awal. Bukan sekarang dia protes. Dan ini pemimpin saudara. Maka begitu saya tahu, oh dia muncul. Oke lah. Yang lain baru sekarang protes. Dulu dia setuju. Gimana itu? Dulu setuju. Berkali-kali pertemuan. Orang ini di forum menyatakan tidak setuju ini. Dengan tadi. Yang lain saya baca, saya baca. Undang-Undang nomor 25 kami akan tidak sempurna. Kita tunda 1 tahun, kita harus sempurna. Saudara usul mau dicabut, oke saja. Ya, perkara jam sostek. Jam sostek sekarang ini di bawah BUMN, Pak Andri. Begitu. Kita tahu kan, kayak nomor 50 tahun 98. Hubungan Depnaker sama jam sostek hanya soal-soal yang bersifat ketenaga kerjaan. Yang mewakili pemegang saham sekarang adalah Pak Andri. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah seperti yang disampaikan tadi, pertama, kalau yang berkaitan dengan hukum, bukan di sini tempat saudara kita, inilah kebijaksanaan itu tempatnya. Kalau ini minta yang lebih yang berkaitan dengan masalah keuangan, minta penjelasan dan Pak Andri. Ya. Jadi kalau soal penuntutan dan sebagainya, sampaikan ke kejaksaan. Di sini bukan tempatnya. Untuk penyelidikan dan sebagainya, ini bukan tempatnya. Hak melakukan penyidikan ada pada kepolisian dan pada kejaksaan. Tidak semua instansi punya hak tersebut. Jadi kalau ada sesuatu, silakan saudara datang ke Pak Andri atau ke kejaksaan atau ke kepolisian. Baiklah, karena saya nanya tentang ini loh, pengakuan dua organisasi yang dengan nama yang sama. Oke, baik. Saya lupa. Oke. Begini. Dengan diakuinya konvensi nomor 87, maka siapa saja mempunyai hak mendirikan organisasi. Freedom of Association. Per hari ini sudah 11 serikat pekerja yang ada. Pemerintah nggak boleh lagi ikut campur. Yang kirim demikian rupa. Lalu ada perundingan di satu perusahaan. Karena sudah tanya. Ya, bagus. Diberitakan. Kalau ada yang begini itu bagus sekali. Terima kasih. Itu tolong dia yang begitu itu dapat tolong. Yang itu maka itu di bawah ternyata. Apa yang di konsep Bapak itu belum jalan. Maka itu. Maka kita datang sama. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sedang dikawasi. Ya, mesti begitu ya. Nah, begini saudara sekalian. Jadi setiap anggota yang sama, kantor yang sama. Begini, kalau anggota nggak ada persyaratan apa saja, tidak. Di tingkat bawahnya. Itu belum punya Bukan, anggota mereka SPA yang menyatakan SPA. Iya, udah mereka iya, mereka nyatakan SPA-nya. Kami tidak memeriksa anggotanya, keberadaan SPA-nya, keberadaannya. Pada tingkat pusat begitu. Pada tingkat pusat coba periksa lagi dong. Pada tingkat pusat. Yang kami pegang, kami dari organisasi adalah ADAR. Kalau hanya beberapa orang yang mendaftar atau dia memberitahu ke Depnaker, kami mau mendirikan serikat buruh, nggak tahu setan, nggak tahu apa, antum tahu yang ini yang saya tidak inginkan. Kami sendiri, kami orang bawah, kami tahu lagi masa krisis ini. Bagaimana caranya Pak? Kita ini satu bersama. Zaman seperti saya dahulu. memberi informasi. Oh ya, zaman seperti dahulu.
yang saudara-saudara telah nikmati barangkali memang begitu. Nggak bebas orang. Oh tidak, Pak. Nanti dulu. Kita sudah terima. Zaman seperti dulu yang saudara-saudara nikmati 23 tahun, nggak ada kemungkinan lain. Nggak, ini fakta, ini fakta. Nggak, saya dengarkan saudara, bukan, saya dengarkan saudara, harap juga saudara dengarkan. Itu namanya dialog. Selama 23 tahun, 25 tahun, tidak ada kebebasan, Pak. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan. Dihadang itu, kebebasan itu. Saya merasakan. Dihadang itu. Sekarang kebebasan itu dengan konsep federasi, SPA adalah otonom mandiri. Di situ kebebasan. Ya. Di situ kebebasan. Ini konsep nasional. Dengan Permen nomor 3 tahun 93 tidak dimungkinkan orang lain mendaftar dengan memakai nama lain. Tidak bergabung dalam federasi. Maka itu kan cuma satu jadinya. Karena federasi ini bukan operasional, dia konsepsi nasional. Betul. Itulah di tingkat pusat namanya. Tidak operasional, betul. Jadi siapa saja memberitahu pada tingkat operasional, betul lah dia. Tidak operasional di tingkat pusat. Karena ini Pak yang kita selesaikan masalah SPSI. Jadi begini, tentu setiap pelanggaran ada konsekuensinya, apalagi pelanggaran itu terhadap izin yang diberikan. Ambil contoh begini, PJTKI dalam proses penempatan tenaga kerja keluar, berdasarkan ketentuan yang ada, dapat katakanlah menampung tenaga kerja itu paling lama 3 bulan. Kenapa begitu? Karena selama itulah si PJTK mengurus segala macam dokumentasi, diperkirakan antara 2 sampai 3 bulan. Dengan persyaratan tertentu, rumahnya atau tempat penampungannya layak huni, mempunyai fasilitas MCK dan sebagainya. Ini telah melakukan beberapa pelanggaran. Ya. Salah satu pelanggaran yang paling berat adalah ketika ditampung di sana, para calon TKI ini itu dipekerjakan, disuruh bekerja, tidak dibayar upahnya. Oh, itu yang paling prinsipil. Sementara penampungannya juga sudah lebih dari 3 bulan, yaitu ada yang sudah 7 bulan. Itu juga merupakan pelanggaran. Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh PJTK ini, kita akan teliti dan kita akan proses begitu ya, mana-mana yang akan dilakukan sanksi ya, dan mana-mana yang akan dilakukan tindakan-tindakan lainnya. Mungkin ingin saya tahu Pak, dari mulai dikeluarkan izin untuk membuka penampungan bagi TKW, apakah Depnaker tidak melakukan pengawasan? Oh, pengawasan dilakukan. Jadi apa kejadian penyekapan seperti itu terulang lagi gitu Pak? Iya, namanya orang bersembunyi. Seperti misalnya kan banyak perampokan, kan tidak semua perampokan dilarang oleh hukum kan, tapi tetap terjadi juga perampokan. Sama juga dengan izin yang juga diberikan, terjadi pelanggaran. Memang walaupun intensitas penelitian dan pengawasan dilakukan secara terus-menerus, ini pun terjadi juga akibat adanya pengawasan. Lalu perlindungan bagi TKW itu sendiri bagaimana Pak? Memang sebagaimana diketahui, pemerintah sekarang sedang mau memperbaiki sistem, metode dan kelembagaan penempatan tenaga kerja di luar. Sejak tahun 83 hingga saat ini memang sudah saatnya dilakukan perubahan-perubahan mendasar, sebab banyak sekali hal-hal yang bersifat rawan dan bermasalah begitu dalam proses penempatan tenaga kerja ini keluar. Maka itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan konsep yang bersifat perbaikan sistem, metode dan kelembagaan. Termasuk salah satu aspek yang paling penting sekali adalah perlindungan seperti yang Anda tanya tadi. Lalu ini Pak, jadi ada beberapa dari TKW itu mengatakan bahwa untuk mengadukan nasibnya, mereka itu lari ke KBRI atau Konjen. Tapi itu yang lama, maka ya, itu dalam jadi seperti saya katakan tadi, nanti dulu. Seperti saya katakan tadi, kalau bicara itu yang lama, yang baru nanti, seperti saya katakan tadi, akan ada bagian yang sangat besar sekali untuk aspek perlindungannya, akan lain sama sekali. Jadi antara Depnaker dengan KBRI juga ada. Bukan hanya KBRI, akan ada satu unit nanti perlindungan di sana. Jadi tidak semata-mata KBRI. KBRI itu merupakan bagian dari Republik Indonesia, tapi unit perlindungan bagi tenaga kerja bukan KBRI lagi. Gitu. Oke. Too small. Hi, Ross Stanley. Very nice to meet you. This morning I feel okay, but after I met you, I'm feel a little bit. Dia akan di sini selama 3 hari ini bersama kami.
menyusun plan bersama kami 2 hari. Itu kita bawa ke Jogja untuk melihat field, terus nanti balik lagi ke sanaan labor market information dan lain sebagainya. Labor market mechanism. Surprise-nya. Terus ini yang kontak kita yang lama, Ross Pelin, juga dari nah, Margaret Rory, Pak Bill Ahmad. Ini ada Pak Bill Ahmad ini menulis buku mengenai perencanaan tenaga kerja yang menjadi referensi saya pada waktu saya studi. Can I have the book? Unfortunately, it's out of print. It was out of print a few months after it. Your experience, we need it here. Okay, please. Can we think about Canada have so many things we need here in Indonesia, like Dr. Yudo explains about, let's say, your experience on yeah, maybe you can, let's say, have something to propose to our country based on our. But anyhow, I do appreciate that I need it, because as you know, we have 4 days to get a sense of what your needs are and to develop a plan to go forward. Well, if I can the environment, not only in the industry itself, but supporting industries. For instance, on furnitures, make it so, on furniture, we need that kind of expertise. How we can let's say teach the people to make a proper furniture. Find wood. You know, if you sense machinery, something like that, you put in the case. Then the case, they make furniture. Very simple. And the price of that furniture made from that wood case, fantastic. What are they doing still here? Haven't you sold it? Well, they have, you know, some textile industries that actually make, let's say, systems of part of them. That's it, for one week, and then the other week, part of them. Let's say they have 600 nowadays, the rest is against this policy. But if it is before, the policy is decided to find to prevent the layoff. But nowadays, they against the policy. Okay. Okay, gentlemen. Textile business nowadays. Textile business is part of, let's say, the business going down. That company who employ them have problems. Hence, the company, the management decided to prevent the late 50% of the work, and then the other ones, let's say, stay at homes. And then the other week, the worker stay at home, then come back to work, then the rest is something like that, to prevent the layoff. But now they also against that policy. I see. So they go on strike? That's right. And they're from Bandung. Bandung? Yes. They come from Bandung? Yeah, that's right. Did they agree with the union? Oh, yes. And the union leaders are here? Yes. Yeah. So after signing the agreement, they say that they are against. Yeah, that's right. That's the problem. There is other kind of situations, and that's nowadays the leader of, the leader by yes. Are negotiating about how to solve the problems together with the management. I see. Minister, and he's also coming back to work on this migrant workers workshop, work which Roger Donny was doing. We thought it was a good. I'm here for 5 weeks. Yeah. Saya persilakan tadi untuk menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan instansi terkait yang saya hormati.
secara ringkas ingin kami sampaikan dua hal. Pertama tentang strategi penempatan TKI ke luar negeri dan lembaga pendukungnya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait dalam program penempatan TKI tersebut. Sebagai kelanjutan dari rapat terdahulu, ingin kami sampaikan sekali lagi bahwa penempatan TKI ke luar negeri ini dapat menjadi salah satu andalan nasional untuk memecahkan masalah pengangguran dan dampak yang ditimbulkan dari krisis, dapat membawa manfaat yang besar bagi negara, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga dari 1.200.000 TKI yang ditempatkan di mancanegara hingga saat ini dapat mendatangkan devisa lewat data remittance. Itu cukup menggembirakan. NTB umpamanya setiap hari 1 miliar lebih, 1 miliar rupiah lebih remittance TKI yang masuk melalui bank-bank, belum lagi yang tidak terdeteksi karena dibawa langsung. Dan di daerah lain remittance TKI. Berharap sekali bahwa program ini dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Maka untuk itu telah dirumuskan satu konsep yang disebut dengan strategi penempatan tenaga kerja Departemen Tenaga Kerja, mendapat masukan-masukan yang cukup berharga, dan setelah itu dipresentasikan kepada menteri-menteri terkait pada pertemuan yang lalu di tempat ini, di mana kami menerima masukan-masukan yang sangat baik sekali, dan hasil perbaikan itu kami kirimkan kembali ke departemen-departemen terkait untuk mendapatkan masukan. Kami juga berterima kasih masih ada lagi masukan-masukan secara tertulis disampaikan kepada kami tanpa menyebut instansi mana ya. Oleh karena itu sekali lagi menggunakan bahasa uji sahih ya, dan dipresentasikan kepada Menko Basbangpam, bahkan jauh sebelum itu, sebelum pertemuan menteri, dan terakhir dipresentasikan di hadapan Bapak Presiden beberapa minggu yang lalu, bukan lembaga baru sebagai bagian yang tak terpisahkan dari strategi baru ini, yaitu Badan Koordinasi Penempatan TKI di tingkat pusat dan Balai Pelayanan Penempatan TKI di daerah-daerah tertentu sebagai pengganti dari Balai Akan yang sekarang ini berfungsi sebagai. Nah, diharapkan badan baru ini, jadi bukan strategi ini hanya suatu referensi sentral yang akan menjadi rujukan bagi semua pihak yang terkait, tetapi untuk finalisasi khususnya menyangkut hal-hal yang perlu dikoordinasikan sehubungan dengan akan diterapkannya sistem baru dan pembentukan badan baru tersebut. Secara ringkas ingin kami garis bawahi, kami tidak akan mengulangi ketua di situ, bahwa strategi dan sistem baru ini meniscayakan adanya satu komitmen nasional, dalam pengertian adanya komitmen dari instansi-instansi pemerintah terkait dalam proses penempatan TKI ini untuk bersama-sama mendukung program penempatan TKI ini. Yang kedua, strategi dan lembaga baru yang didukung yang terkait dengan strategi dan juga tentang pemasaran. Nama paling baik bagi kita untuk membahas dan membicarakan hal-hal yang perlu dikoordinasikan. Yang ingin saya jelaskan, tapi tidak secara satu persatu per departemen, tetapi mungkin dalam konteks untuk bisa dapat lebih dipahami mekanisme penempatan TKI. It's very, very aggressive, our NGOs. And also, relating with the ILO, the National Labour Organizations. Yeah. Nowadays, with the work, including the migrant worker, nowadays, we governments cannot, let's say, decides just only with the NGO. We need their, let's say, recommendations.
their, let's say, usul, their suggestions. Let's say, trying to communicate with your kingdoms regarding the regulations. Because based on this new mechanism, then every worker have their contract. And by having their own contract, every, let's say, institutions can control where are they. Because some of problems we have that nobody knows where this worker there, where the worker are. I mean, nobody knows the place where they work or where they. Because they. No. Let's say. Huh? Well, here we don't know where they are. Okay, in this case, may I suggest something? Please. I think about the to sign the contract from your embassy. I think that it's not really something. When for example, reporter arrived in Saudi Arabia, they sent to the embassy their name and their address. Yemen. And Bahrain. And Bahrain. Well, I was a little surprised and disappointed that I was being sent here, but now I come here, I find it a fascinating place. It's not only you have a large and great country, beautiful country, but also the diversity of people, of cultures, languages, everything. I see. There's so much to learn. But I've not been to Bali as I such. see. Such a large number of people from various backgrounds, so many languages, so many cultures.